disusuin, ternyata udah mulai asinya kering. Minumin air, gelek-gelek, tes habis air di gurun pasir, itu habis nyawa beberapa jam kemudian. Habis air di gurun pasir, teman-teman. Akhirnya kalau musiman panas tuh, jangan kamu kira panasnya di sana sama panas di Bintaro, jauh banget. Nih orang-orang yang haji ngerasain nih panasnya di negeri Arab tuh, ya Allah, kalau lagi musim panas bisa sampai 55 derajat Celcius. Dan itu tuh kayak bener-bener gak mau jauh dari kekasih hati yang bernama air. Penghidupan tuh air. Nah ini airnya udah tes habis. Nah Siti Hajar nyusuin anak tapi gak berhenti nangis karena air susunya tidak lagi mencukupi. Mulai panik. Diletakkannya anaknya, kemudian bilang, "Nak, oke nak, mama mau cari air." "Baik nak, ibu mau cari air, tenang ya nak, ya tenang ya, ya Allah, titip ya Allah, titip ya Allah." Mau naik ke atas bukit sana, mungkin dari sana bisa kelihatan kafilah. Naiklah Siti Hajar ke atas bukit sana, ngeliatin kafilah nggak ada, ngeliatin perumahan barangkali ada kelihatan gitu, pemukiman penduduk nggak ada, ngeliatin barangkali ada sumur gitu ya, danau gitu, ada airnya gitu. Oh ternyata ada. Alhamdulillah, Engkau memang tak pernah menyia-nyiakan kami ya Allah. Turunlah Siti Hajar. Ketika dekat sama tempatnya air tuh sampai berlari-lari kecil. Begitu nyampe ke sana semuanya kering kerontang, nggak ada apa-apa. Rupanya hanya fata morgana belaka. Jalan lagi ke bukit satunya yang kita kenal dengan nama Bukit Marwa. Dari Sofa ke Marwa, dari atas Bukit Marwa kelihatan sekeliling, gak ada apa-apa juga. Tapi kelihatan tempat yang tadi, tuh kan air sebenarnya tuh. Saya kayaknya agak kurang ke samping dikit dah. Turunlah kembali Siti Hajar. Ternyata lihat lagi di sana nggak ada air, semuanya kering kerontang. Naik lagi Siti Hajar ke Bukit Sofa. Dari atas sana kemudian turun lagi yang dikiranya air tadi itu, ternyata nggak ada juga. Naik lagi ke Bukit Marwa. Dari Marwa kemudian turun lagi ke arah Bukit Sofa. Dari atas sana dia ngelihat sekeliling, nggak ada apa-apa kecuali anaknya yang sudah tidak lagi bergerak dari arah atas sana. 7 kali dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa. Jangan kamu kirain dekat, sekitar 500 meter itu jauhnya. Jadi saat itu dari Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa 7 kali berturut-turut, itu teman-teman saudara sekalian sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilometer. Kita jalan kaki biasa aja nih, lagi kenyang, selesai lapar lagi. Saya kalau sa'i, ya Allah, tiap berapa kali berapa kali lewat gitu kan, berhenti dulu yuk, minum dulu. Kelilingnya tuh kan banyak air zam-zam tuh, minum dulu, enak dulu, mana rame kan, dingin, pasangin AC banyak-banyak tuh. Teman-teman saudaraku sekalian, dingin, kenyang, seger, banyak minum gitu kan, banyak temennya, nggak lagi sakit, nggak lagi ditungguin anak yang kalau pulang nggak bawa air, anak bisa meninggal dunia. Segitunya aja pegel kaki kita. Kebayang kayak apa perjuangannya Siti Hajar dulu itu. Sampai sudah 7 kali Siti Hajar pun menyerah. Ia pun kemudian turun, ya Allah, tak ada lagi yang dapat saya lakukan untuk berikhtiar mempertahankan diriku ya Allah. Selebihnya terserah Engkau hendak berbuat apa kepada kami berdua. Sudah selesai batas usahaku ya Allah. Sekarang hanya Engkaulah yang dapat menentukan nasib kami kemudian. Berjalan dengan gontai Siti Hajar, ngelihat anaknya, nggak tahu anaknya masih hidup apa enggak. Dia pun berbaring dan membaringkan anaknya di atas dadanya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan sekarang ini?
Apakah sisa tenaga hamba-hambanya akan hamba gunakan untuk menggali kubur yang kelak akan menjadi kubur kami berdua? Ya Allah, apapun yang kau tetapkan dalam kehidupan kami tak akan pernah menyesalinya, sebab bagaimanapun kami dalam jalan menujumu ya Allah. Kami yakin kau ridha kepada kami, maka apapun yang terjadi tak akan pernah kami sesali. Gak kayak modelan kita dikasih sakit sedikit, kenapa harus saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Saya udah sholat, saya udah sujud, kenapa saya dikasih kayak begini ya Allah? Kamu nyalah-nyalahin Allah padahal dikasih ujian segitu doang. Nah, lihat Sayyidah Hajar ditinggalin di sebuah tempat gersang seperti itu, tidak ada kehidupan, tidak pernah sekalipun menyalah-nyalahkan Allah, selalu berdamai dengan takdir, sepahit apapun takdir itu terasa. Belajarlah untuk itu teman-teman. Disitulah letak nilaimu, disitulah letak nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan untuk selalu berada di jalan Allah ketika hidup menjadi tidak ideal sekalipun bagimu, ketika hidup terasa tidak sedang bersahabat denganmu, ketika kehidupan terasa begitu pahit kamu rasa, ketika jalan kehidupan menjadi sangat curam. Jangan pernah salahkan Allah atas kejamnya takdir yang kamu rasakan. Akan tetapi mengertilah bahwa itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, bukan karena dia benci padamu, melainkan karena dia hendak menaikkan kelasmu. Siti Hajar baringan aja, anaknya nggak tahu masih hidup apa enggak gitu. Gelap, mulain gelap, tar ada lagi kayak mulai pingsan, mulai nggak ada apa-apa gitu, habis itu balik lagi gitu. Udah aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau ya Allah. Gak ada yang ngatur hidup saya kecuali hidup anak saya kecuali Engkau ya Allah. Kami milikmu ya Allah, tidak ada kekuatan bagimu ya Allah. Semua hanyalah milikmu ya Allah, semua hanyalah Engkau yang mengaturnya ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang bahkan kalimat-kalimat itu sudah terasa berat di bibirnya yang sudah mulai kekeringan teman-teman. Orang tuh kalau udah kering mulutnya, buat telan ludah nggak bisa gitu kadang-kadang, udah keringnya semuanya tuh. Hatinya aja terus berdegap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak lama kemudian ketika Allah melihatnya sudah berada di titik nol kehidupan, ketika Allah sudah melihatnya berada dalam titik terbawah dari kehidupan, penyerahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, Allah pun kemudian, poin terakhir nih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Siti Hajar, teman-teman saya sekalian, saya ingatkan kembali poin pertama, hidup tak pernah ideal bagi siapapun. Poin yang kedua, terhadap apapun yang terjadi, tetaplah ada di jalan Allah. Tempuhlah jalan takwa, tempuhlah jalan takwa dalam keadaan apapun kamu berada. Dan yang terakhirnya teman-teman saya sekalian, poin paling besar yang bisa kita ambil dari kehidupan Siti Hajar adalah wal akibatu lil muttaqin. Akhir yang baik, happy ending hanya akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Hadiah besar hanya akan Allah berikan kepada para pemenang-pemenang kehidupan. Ketika Allah lihat hati Siti Hajar telah menang menghadapi ujian sebesar itu,
Allah pun berkehendak untuk memberikan padanya hadiah. Apa tuh hadiahnya? Subhanallah, gak lama kemudian Siti Hajar pun mendengar suara gemericik air. Siti Hajar kayak mikir gitu, ini halusinasi apa nyata nih? Kenyataan atau halusinasi? Yang tadi udah bener-bener dilihat matanya air aja, didatengin ternyata fata morgana. Apalagi ini yang cuman didengar sama telinganya. Wah, ini kayaknya enggak nih. Tapi suara airnya semakin kencang, semakin deras. Teman-teman sekalian, Siti Hajar pun duduk, diletakkan anaknya yang dia nggak tahu masih hidup apa enggak di sampingnya. Kemudian dengan matanya dia melihat air tersebut mengalir dengan begitu deras dari arah bawahnya. Teman-teman sekalian, dari arah bawah dekatnya Nabi Allah Ismail. Wow, airnya banyak banget gitu. Siti Hajar pun segera ngambil batu-batuan di sekeliling situ. Tenaga terakhir yang dia punya, dia pakai untuk ngambil batu di sana, ngambil batu di sana, ngambil batu di sana. Dia khawatir airnya tuh kalau kenain gurun pasir, panas, keserap habis gitu. Itu yang ditakutkan oleh Siti Hajar. Dia pun segera ngambil batu sana, ngambil batu di sini, dihimpun, dikumpulin, kayak ditampung gitu sama dia, gitu ya. Nah, bahasa Arabnya nampung tuh zamzama yuzamzimu, zamzaman itu artinya adalah menampung air. Makanya sekarang disebut air sumur. Katanya Nabi Allah Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, rahimallah ummuna Hajar, semoga Allah kasih rahmat kepada ibunda kita Siti Hajar. Andai enggak ditampung, jadinya bukan sumur Zam-Zam tapi danau Zam-Zam. Yang repot pemerintah Saudi Arabia. Kalau jadi danau gimana mau nutupnya? Ya kan? Tapi alhamdulillah, karena ditampung jadinya adalah sumur Zam-Zam. Jadinya ditutup gampang, diambil airnya gampang kan? Subhanallah. Hadiah besar buat Siti Hajar. Teman-teman saya sekalian, kamu kalau ada orang pulang haji dikasih minum air Zam-Zam, itu selain daripada air Zam-Zam bisa menyembuhkan, ya tentu saja Allah menjadikannya seperti itu, gitu kan? Air Zam-Zam tuh kata Nabi jadi makanan bagi yang lapar, jadi obat bagi yang sakit. Makanya kalau minum air Zam-Zam jangan lupa baca sholawat Nabi Muhammad dan niat minumnya itu buat apa gitu. Kalau para ulama niat macam-macam. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanallah, tiap minum air Zam-Zam niatnya gini nih, ya Allah, air ini telah menghilangkan hausku di dunia, jadikan ia pula dapat menghilangkan hausku di akhirat. Orang minum air Zam-Zam tuh teman-teman saudaraku sekalian, tergantung niat. Makanya kalau lagi sakit minumin air Zam-Zam, niat dikasih kesembuhan, insya Allah jadi sebab kesembuhan. Saya pernah tuh lagi musim batal-batalan mulu wudhu saya. Sementara kalau di Mekah, Madinah itu kan kalau wudhu batal repot. Perut lagi nggak baik-baik aja nih, tinggal berapa menit ya keluar angin. Ya Allah, nih gimana nih? Tahan-tahan wudhu, masuk masjid langsung minum air Zam-Zam. Ya Allah, jadikanlah ia penghalang biar nggak batal-batal. Subhanallah, saya minum dari duha yang biasanya waktunya mohon maaf waktunya kencing sekalipun jadi nggak kencing. Gua batal-batal sampai isya. Saya bilang memang bener banget dah apa katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan buat yang lapar, jadi minuman buat yang sedang haus, jadi obat buat yang sedang sakit, asal niat gitu. Pas setiap minum tuh niat.
Nah, kalau masih ada anak-anak yang lagi belajar, niat mudah-mudahan gampang nerima ilmu, biar pada cerdas, pada pinter, ilmunya manfaat gitu. Tapi bukan cuma itu juga sih, mak-maknya juga nih kan, biar kalau belajar tuh ada yang nyangkut. Ini kalau pulang dari pengajian saya tanyain sama suaminya, tadi Ustaz Halimah ngomong apa? Apa ya? Pokoknya Ustaz Halimah tuh cerita Siti Hajar. Siti Hajar kenapa emang? Istrinya Nabi Ibrahim. Ya tapi kenapa Siti Hajarnya? Ya pokoknya bagus dah. Ada tuh di YouTube, mau dengerin aja sendiri. Insya Allah. Siapa tuh yang kayak begitu? Pada ngaku nih. Iya Ustazah, kenapa ya Ustazah, pelajaran kayak gampang bener gitu, kelupa Ustazah. Ah tuh, silakan tuh kalau minum air zam-zam niat, ya Allah cerdasin saya apa ya Allah gitu. Cerdaskan saya ya Rabb gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdaskan saya. Atau niat-niat yang lain ya Allah. Ini yang bikin air zam, maksudnya sebab engkau menurunkan air zam-zam, memberikan air zam-zam di atas muka bumi ini karena seorang perempuan yang solehah bernama Siti Hajar. Ya Allah, jadikanlah saya sepertinya. Saya minum dari airnya ya Allah, jadikan saya solehah seperti beliau. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 3 kali teguhkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. 3 kali berturut-turut ya. Bismillah. Ini saya sampaikan mumpung nih orang pulangan haji belum pada rame nih. Bentaran lagi. Ini kalau saya cerita ini bulan Rabiul Awal kan, Ustazah udah telat gitu ntar. Bismillah. Kalau minum air zam-zam niat seperti itu. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, atau niat ya Allah biar hati bersih ya Allah, biar nggak gampang suudzon, biar nggak gampang cemburuan, biar nggak gampang benci sama orang. Pusing gak sih ngadepin rasa hati sendiri? Kita bantuinlah dengan air zam-zam insyaallah. Kita bantuin dengan salawat pada Nabi Muhammad. Kita bantuin dengan salat, gitu ya. Kita bantuin dengan ibadah-ibadah kita minta kepada Allah. Semoga dengan sedikit kebaikan yang kita lakukan, sedikit ibadah yang kita lakukan, Allah bersihkan hati kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, wah di zam-zam tuh sama Siti Hajar. Habis itu beliau minum airnya sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, makasih Allah, alhamdulillah, makasih Allah. Kau memang tak akan pernah menyia-nyiakan kami, alhamdulillah. Udah minum air banyak-banyak, berasa air susunya mulai banyak, diambilnya anaknya, teman-teman saudara sekalian. Dia berusaha untuk menyusui anaknya, nggak masuk keluar terus dari mulut anaknya. Ya Allah, apapun yang jadi takdirmu ya Allah, apapun yang jadi takdirmu, hamba hanya bisa berserah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akan tetapi kalau Engkau izinkan hamba untuk berdoa, hamba minta panjangkanlah umur anak hamba ya Allah. Panjangkanlah umurnya ya Allah, panjangkanlah umurnya. Tapi maksudnya apapun yang jadi keputusanmu, aku tak akan pernah menyalahkanmu. Apapun yang jadi keputusanmu ya Allah, aku tahu itu adalah yang terbaik bagi hidupku. Tapi kalau Engkau izinkan saya berdoa, inilah yang saya minta ya Allah. Subhanallah, udah tambah lama keluar terus sampai akhirnya entah di yang keberapa, tiba-tiba ada kelihatan kayak masuk gitu ke mulut anaknya. Masuk, kemudian kayak nelen gitu, kayak begitu. Waduh, seneng banget Siti Hajar, terus tuh disusuin. Lama-lama anaknya menghisap air susunya, kemudian mulai kelihatan tanda kehidupan, mulai tangannya bergerak, mulai matanya ngebuka gitu kan, mulai tersenyum. Wah, girang, seneng banget Siti Hajar di dekat anaknya. Ya Allah, makasih Allah, makasih Allah, makasih Allah. Insya Allah. Tapi hidup pakai air aja kan juga nggak cukup, harus ada makanan. Nah, baunya air tuh keciuman sama burung-burung yang terbang di kejauhan. Burung itu pun minum dari air itu kemudian terbang. Penanda bagi kafilah-kafilah. Mereka kalau mau lihat
Air di arah mana nih? Tuh burung datang dari arah sana tuh. Mari kita menuju ke sana. Begitu nyampe ke sana, lihat ada ibu-ibu sama anaknya kan. Bu, sumurnya ya? Iya. Boleh minta airnya, Bu? Sebotol 20.000. Kalau orang Bintaro, BSD nih, kalau orang BSD nih gitu nih modelnya nih, kurang lebih ya. Tapi karena Siti Hajar bukan orang BSD, silahkan gitu kan, diminum tuh, diambil tuh airnya buat minum, buat masak, buat segala macem. Gantinya mereka kasih roti, mereka kasih kacang, mereka kasih madu, mereka kasih buah tin, mereka kasih buah zaitun. Waduh, seneng banget Siti Hajar. Akhirnya lama-lama datang kafilah yang berikutnya lagi, mereka masih ada. Wah, udah malam nih, enak nih bernaung di sini aja nih. Kita bermalam di sini. Mereka pun bikin tenda-tenda. Lama kelamaan tambah rame. Mereka pun mulai, bikin rumah enak nih kayaknya nih, deket sumur rame pula gitu kan. Mulailah mereka bikin rumah. Ketika Nabi Allah Ibrahim datang, entah 7, entah 10, entah 11 tahun kemudian, dengan khilafnya berbagai berbagai pendapat para ulama dan para ahli sejarah, beliau mendapati ternyata perkampungan, ternyata daerah yang dulunya biwadin ghairi dzar'in, sebuah lembah yang tidak ada satu pohon pun di sana, satu tumbuhan pun di sana, telah berubah menjadi sebuah pemukiman ramai penduduk yang bernama Mekah. Pembukanya adalah seorang perempuan berhati kuat selayak batu karang bernama Hajar. Hajar dalam bahasa Arab artinya batu. Waduh, rupanya emang sebatu itu hatinya ya, sekuat itu hatinya gitu. Sekuat itu hatinya teman-teman, bisa menghadapi berbagai macam terjangan ombak dan gelombang. Akhir yang baik selalu Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hamba-hamba yang memilih jalan takwa dalam kehidupannya. Praktekin. Hidup ini pasti memberikan kepadamu pilihan, teman-teman. Kamu lagi kesusahan ekonomi, ada pilihan. Mau pinjol? Itu kan namanya pilihan. Ya kan? Lagi susah-susahnya ditawarin pinjol, gitu. Itu pilihan. Tapi kalau kamu mau menempuh jalan takwa, pinjaman berbunga, hukumnya riba, haram. Jadi gimana? Bismillah ya Allah, saya sabar. Gitu. Sabar aja teman-teman. Ustazah sabar aja emang bisa makan? Bisa. Kenapa kamu mengkhawatirkan sesuatu hal yang Allah sudah bilang, rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rizki kalian sudah selesai, aku atur dari langit, kata Allah. Rizki kalian manusia sudah selesai, aku atur dari langit. Masalahnya ada pada hatimu sendiri. Keraguan itu bersumber dari hatimu sendiri, teman-teman. Saya tanya balik kepadamu yang suka mengatakan, ustazah zaman sekarang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hati-hati sama hatimu, teman-teman. Saya sayang sama kalian, karena saya perlu mengingatkan kalian semua. Ini masalahnya bukan sekedar ucapan-ucapan begitu aja. Ini masalahnya adalah iman. Bisa menjadi sebab tercabutnya iman dari dalam hatimu, keraguan-raguan bahwa Allah satu-satunya sang pemberi rezeki. Hati-hati terhadap ucapanmu, hati-hati terhadap keyakinan-keyakinanmu. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya tanya balik padamu, pernahkah Allah membiarkanmu kelaparan tanpa ada yang bisa kamu makan? Pernah? Pernahkah Allah membiarkanmu, mohon maaf, telanjang tanpa ada yang bisa kamu pakai? Pernah? Nggak pernah. Allah bahkan tidak melupakan rizkimu sedangkan kamu berada dalam rahim ibumu. Dan itu adalah rizki yang sangat rumit
saudaraku sekalian, bagaimana Allah menjadikan apa yang dimakan oleh ibumu, sayur-sayuran yang dimakan ibumu, ikan yang dimakan oleh ibumu, menjadi protein, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi sumsum, menjadi usus, menjadi kerangka, menjadi segala macam dalam tubuhmu pada saat itu. Rezeki yang rumit Allah hadirkan sampai kamu lahir di atas muka bumi ini tidak kelaparan. Gak pernah ada ceritanya janin dalam kandungan ibunya sampai waduh mohon maaf nih gak bisa dipertahankan, kenapa? Kelaparan. Gak pernah ada ceritanya janin dalam kandungan ibunya, waduh bu, anak ibu stres nih bu dalam kandungan. Kenapa gitu dok? Dia kayaknya pusing mikirin rezeki. Pernah begitu? Nggak pernah teman-teman. Kamu dalam kandungan ibumu Allah tidak lupa memberikan kepadamu rizki. Masakah sesudah kamu ada di atas muka bumi bisa kelihatan nama planet, bisa kelihatan nama satelit, bisa kelihatan dirimu ini sama satelit, masa Allah lupa memberikan kepadamu rezeki? Nggak ada ceritanya, tidak mungkin. Maka hatimu yang harus kamu perbaiki. Tetaplah di jalan takwa, tetaplah di jalan Allah. Hati-hatilah terhadap urusan hatimu itu. Hindarkanlah segala keraguan-raguanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, tenang aja. No, gajah nggak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Masa sama kamu Allah lupa ngasih rezeki? Nggak mungkin. No, kecoa nggak pernah facial aja glowing, mengkilat tuh kan kecoa itu ya. Pernah facial tuh padahal. Ya udah aja lah gitu. Rezeki itu aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu yang santun kepada Allah, hatimu yang beriman kepada Allah, hatimu tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati. Hidup belajar kayak yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan ketiga poinnya tadi. Saya ulangi lagi sebagai pembahasan terakhir kita. Poin pertama apa tadi? Hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Kemudian yang kedua, tetaplah pilih jalan takwa. Tetaplah pilih jalan takwa untuk segala kondisi dan keadaan. Allah menempatkan dirimu itu. Ya, ditempatkan di mana aja pilihlah jalan takwa. Jangan pilih jalan selain daripada itu. Saat kesusahan tetap pilih jalan takwa. Saat hati ada yang berpaling tetap pilih jalan takwa. Anak dalam keadaan sakit tetaplah pilih jalan takwa. Jangan jadikan dosa sebagai pilihan. Ustazah nih saya belum ada yang lamar-lamar padahal umur udah 30 tahun. Ya udahlah Ustazah mau gimana lagi, kita jebak aja ya cowoknya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, jangan pernah milih jalan selain jalan takwa. Kenapa gitu? Sebab kalau kamu tidak memilih jalan takwa, artinya kamu meninggalkan jalannya Allah. Siapa yang meninggalkan jalannya Allah, maka pantas baginya untuk ditinggalkan oleh Allah. Dan tidak ada sesiapapun di antara kita yang kuat kalau ditinggalin sama Allah. Sakit teman-teman. Ditinggalin sama Allah itu sakit. Ditinggalin sama Allah itu menderita. Ditinggalin sama Allah itu hampa. Ditinggalin sama Allah itu merana. Hatimu kering, kerontang tanpa kamu tahu apa penyebabnya. Kamu kira karena kamu kurang uang, tapi ternyata kamu punya banyak uang, hatimu sama gelisahnya.
Kamu kira karena kamu tidak dicintai oleh seseorang, ternyata kamu punya seseorang yang mencintaimu, kamu punya suamimu, hatimu tetap juga gelisah dan merana. Karena sebabnya bukan urusan itu, sebabnya adalah kamu tidak memilih jalan Allah, kamu meninggalkan Allah, Allah pun meninggalkanmu. Kata Allah dalam Al-Quran, nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Nasullah, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan diri-diri mereka. Ditinggalin sama Allah, dilupakan oleh Allah, dilupakan dengan rahmatnya, dilupakan dengan kasih sayangnya. Saudariku sekalian, tak ada siapapun di antara kita yang sanggup menjalani kehidupan sebagai seseorang yang ditinggalkan oleh Allah. Maka jangan pernah meninggalkan Allah. Karenanya pilihlah jalan takwa. Dan yang terakhir, happy ending hanya akan Allah persembahkan kepada hambanya yang bertakwa. Di saat diuji, kamu tahu hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Kamu pun menjalaninya dengan cara-cara yang terbaik, yaitu menempuh jalan takwa. Kamu bisa berharap akhirnya akan menjadi indah, insya Allah. Demikian kisah Hajar telah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan jadi pelita, jadi cahaya, menerangi langkah kehidupan kita ke depannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, ilmu yang siang ini kita dengar tidak menjadi sesuatu yang lewat telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri begitu saja. Akan tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar pada hari ini, jadikanlah apa yang saya sampaikan pada hari ini sesuatu yang Engkau jadikan cahaya, Engkau letakkan di dalam hati kami, ya Allah, Engkau letakkan dalam pikiran kami, ya Allah, Engkau letakkan dalam seluruh anggota tubuh kami, ya Allah, memandu kami untuk melewati kehidupan kami dengan cara yang terbaik, membuat kami melewati hidup kami, menjalani hari-hari kami dengan cahaya-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami dengar pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kami, bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami, bermanfaat bagi kami dunia hingga akhirat nanti, bermanfaat untuk menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang solehah. Ya Allah, jika Hajar telah Engkau jadikan kepada kami contoh bagaimana seorang hamba mampu melewati ujian-ujian, bahkan yang terberatnya dengan cara-cara yang terbaiknya, ya Allah, jadikan kami mampu meneladaninya, jadikan kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang salehah. Salehahkan kami sebagai istri, salehahkan kami sebagai ibu bagi anak-anak kami, salehahkan kami sebagai anak bagi orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salehahkan kami sebagai saudari bagi saudara-saudari kami, ya Allah. Salehahkan kami sebagai sahabat bagi sahabat-sahabat kami, ya Allah. Salehahkan kami sebagai tetangga yang baik bagi tetangga-tetangga kami, ya Allah. Salehahkan kami sebagai umat yang salehah bagi Nabi kami, ya Allah. Salehahkan kami sebagai hamba bagi-Mu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang salehah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Siti Hajar sebagai hamba-Mu yang salehah. Allahumma ya Allah, maafkan kami atas ketidakmengertian kami di masa lampau.
Maafkan kami ya Allah yang seringkali menghujat dan menyalah-nyalahkan-Mu atas kepahitan takdir yang kami alami. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang tidak mengerti menjadi hamba-Mu yang salehah di masa-masa yang lalu, di masa yang akan datang, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau memandang Siti Hajar dengan pandangan kasih sayang-Mu saat beliau melintasi Safa dan Marwah, hingga Engkau menginginkan sampai dengan saat ini tidak sah orang mengerjakan haji ataupun umrah kecuali dengan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Siti Hajar pada masa itu. Ya Allah, pandanglah pula kami dengan pandangan yang sama. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, untuk setiap apapun dan dimanapun posisi yang Engkau tempatkan kami. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu saat kami sholat, saat kami sujud. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu saat kami menghadiri majelis-majelis ilmu, saat kami melangkah ke tempat-tempat yang Kau ridhoi. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu saat kami memasak, saat kami belanja, saat kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Ya Allah, saat kami menyapu, saat kami membersihkan rumah kami, pandanglah kami pula dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, bahkan saat kami berada di tempat yang kurang baik, saat kami melaksanakan hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, tetaplah pandang kami dengan pandangan kasih-Mu ya Allah. Tetaplah sayangi kami ya Allah. Karuniakanlah jalan taubat untuk setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dan sesudahnya, jangan biarkan kami tetap berada di jalan yang sama. Ya Allah, sayangilah kami dimanapun dan kapanpun Engkau tempatkan kami. Sayangilah kami saat kami sehat, sayangilah kami saat kami sakit, sayangilah kami saat kami dipuji, sayangilah kami saat kami dimaki. Sayangilah kami ya Allah saat kami dicinta. Sayangilah kami ya Allah saat hati seseorang yang kami cinta berpaling dari kami ya Allah. Sayangilah kami dalam keadaan apapun Engkau tempatkan kami. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu saat nafas masih begitu mudah mengalir dalam diri-diri kami, saat aliran darah masih begitu mudah mengalir dalam seluruh tubuh kami. Dan sayangilah kami ya Allah ketika malaikat Israel sudah mencabut nyawa kami. Sayangilah kami ya Allah saat nyawa sudah perlahan-lahan tercabut dari dalam tubuh kami. Sayangilah kami ya Allah ketika nafas sudah menjadi begitu susah keluar dari tubuh kami. Sayangilah kami ya Allah ketika datang sakaratul maut kami. Jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Meskipun kami ngaku dalam hidup kami ada banyak kali di mana kami meninggalkan-Mu dan memilih jalan-jalan dosa. Sayangilah kami untuk saat hidup kami. Sayangilah kami untuk saat mati kami ya Allah. Sayangilah kami untuk saat kami berada dalam alam kubur kami. Sayangilah kami untuk saat kami datang ke akhirat nanti. Sayangilah kami ya Allah ketika kami harus digiring di akhirat nanti.
Sayangilah kami dan jadikan kami ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad, panutan kami dalam kehidupan, pimpinan kami dalam kehidupan, manusia yang telah mengajarkan kami tentang keimanan, manusia yang telah mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, jangan jauhkan kami darinya. Izinkan mata kami memandang indah wajahnya, izinkan telinga kami mendengar indah suaranya, izinkan kaki kami melangkah di belakangnya, izinkan kami menjadi satu dari sekian banyak umat yang digiring di belakangnya. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun di antara kami, bahkan yang dosanya paling banyak. Ya Allah, bahkan yang hatinya paling durhaka. Ya Allah, bahkan yang selama ini paling tidak mampu menjaga hatinya. Ya Allah, bahkan yang selalu memilih jalan dosa untuk dia tempuh dalam hidupnya selama ini. Ya Allah, jangan sisakan satu pun, pastikan semuanya berada dalam bendera Nabi Muhammad. Ya Allah, pastikan semuanya berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan syafaatnya. Ya Allah, selamatkan kami, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, sampai kami semua masuk ke dalam surga-Mu. Doa yang sama kami mintakan untuk kedua orang tua kami, doa yang sama kami mintakan untuk suami kami, doa yang sama kami mintakan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, doa yang sama kami mintakan untuk sahabat dan kerabat kami. Ya Allah, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami selama ini. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.